pegang kuping. Berarti bapak dan ibu harus pegang kuping. Yang salah akan diberi hukuman. Sudah mengerti tante Om? Baik. Kita latihan sendiri dong. Kita latihan dulu ya. Angkat kedua tangannya tante Om. Oke. Putar. Apanya diputar? Tes dulu ya. Tes dulu ya. Tangannya diputar-putar. Pegang mata. Wih, berarti konsentrasi nih, bagus nih tante Om nih. Oke, lanjut. Ini udah mulai ya nih Om, tante. Oke. Putar, angkat tangannya, putar. Kebaktian masih belum mulai nih, tapi lagi ini dulu. Ini pemanasan dulu. Ini pemanasan. Ntar nanti kebaktiannya. Ini lagi pemanasan Bapak Ibu. Iya, lagi pemanasan. Emang harus mengakui. Sama tadi begini. Ini lagi pemanasan Bapak Ibu. Oke, boleh. Visualisasi. Ini udah mulai sengit ini ya. Visualisasi. Angkat tangannya lagi Om tante. Putar. Pemanasan dulu ini Bu. Pegang lutut. Benar. Oke, lagi angkat tangannya tante. Putar. Jangan, mama nggak usah ikutan. Pegang. Hidung. Ayo bener lagi, pegang apa ya? Ayo. Pegang pundak. Oh, Ini permainan dulu Bapak Ibu. Mulai lagi pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Belum kebaktian. Lagi pemanasan dulu. Nanti kebaktian. Masih lanjut? Ya. Oke. Lagi angkat tangannya. Putar. Lihat saya ya. Putar. Pegang pundak. Yes. Oke. Pinter. Boleh silakan tante Om, luar biasa sekali, tepuk tangannya mana? Nah ini baru mulai. Jadi pemanasan dulu sebelum pemanasan. Sama Oma Astuti. Ini lagi pemanasan. Kira-kira hukumannya apa nih? Om tante. Nih tuh. Boleh? Wow nih. Oke, kenapa kau menangis? Boleh. Dangdut. Bila roh Allah ada di dalam. Yuk, bila roh Allah, oke. Ya. Musik. Ada tantangannya nih. Musik. Kalau nggak ada tantangan bukan hukuman namanya. Berat. Apa itu? Nyanyi bila roh Allah tapi pakai O semua diganti. Pakai gerakan. Pakai O semua ya. Tapi nyanyinya belakangnya O. Misalnya aku nyanyinya bila roh Allah ada tapi pakai O. Susah. Ya. Pandang nama, sarung pandang. Haleluya. 35 tahun. Mantap. Masih mau lanjut? Masih. Masih semangat Om Tante? Masih. Luar biasa. Tepuk tangannya dulu dong Om Tante. Kurang keras Om Tante. Luar biasa, 10.000 orang ada di sini. Oke, permainan kedua. Ini lagi masih permainan. Ingat kata. Permainan yang satu ini akan terasa semakin sulit nih Tante Om.
Karena kata yang perlu diingat akan semakin banyak sebanyak yang ikut. Misalnya, orang pertama aku akan menunjuk Ibu Astuti. Ibu Astuti menyebutkan satu kata aja. Contohnya, misalnya apa Ibu? Aku nanti akan dilanjut ke teman sebelahnya. Nanti Kuda. diulang lagi. Kuda. Ibu Astuti ngomong aku, lalu dilanjut Kuda. lagi tante aku, dilanjut lagi ke Cinta. aku cinta, lalu dilanjut ke temannya sebelah. Aku cinta Yesus, lanjut lagi ke temannya sebelah, tapi harus diingat sampai Terakhir. yang melanjutkan kata, orang ketiga melanjutkan, dan seterusnya dilanjutkan sampai ada peserta yang gagal mengingat kata yang sudah disebut sebelumnya. Jadi dari pertama, jadi kita bikin satu cerita tapi semuanya harus mengingat. Jadi harus Ini mengingat. kan aku cinta Yesus. Terus aku cinta Yesus lagi atau kata lain? Lanjut dari awal. Aku cinta Yesus. Satu kalimat tambah satu kalimat. Oh, kalimat. Jadi salah. Satu kata. Berarti Evi aku lagi. Iya. Berarti Evi aku. Ulang lagi dari awal. Aku cinta Yesus. Tambah satu kata. Aku. Aku atau satu lagi kan? Enggak, tentu. Jadi kita sebanyak banyak sampai banyak. Jadi sebuah cerita. Oh, sebuah cerita. Tapi nggak boleh ada yang kurang satu kata pun. Jadi yang benar harus menyimak teman yang pertama itu tadi ngomong apa ya, gitu sampai selanjutnya sampai giliran. Aku cinta Yesus terus yang kedua. Kekasihku, Tambah satu kata lagi. Satu kata disertai. Satu orang satu kata tambahannya. Tapi harus mengingat kalimat kata pertama yang pertama sampai yang gilirannya gitu. Nah, yang lupa nanti boleh maju ke depan. Berarti Pak Rudi nggak ikut ya? Pak Rudi nggak ikut. Siap. Tapi dispensasi. Siap. Kita mulai ya. Yoi. Nyanyi dong. Nyanyi apa? Bila Allah ada. Aku tunjuk ya. Siap-siap. Oh. Stop. Aku. Oke. Aku lanjut ke teman sebelahnya. Mas siapa nih? Apa Oh, Ratman. Oh enggak. wah nggak bisa nih, harusnya ikut semua. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku cinta. Aku cinta kakak. Aku cinta Yesus. Selamanya. Dilanjut dari awal kalimatnya. Aku cinta Yesus selamanya. Apa? Kekasihku. Enggak, lanjut. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus kekasihku. Enggak. Salah. Disimak Opa, disimak. Aku cinta Yesus selamanya, baru Opa boleh tambahin satu kata gitu. Jadi Boleh? Ini latihan ya. Opa boleh silakan duduk. Maaf Opa. empat kata terus berarti 5 kata, Dari 6 kata, awal 7 kata. sampai Berarti di- banyak dong. Banyak. Itu. Iya, Nggak itu bisa. yang harus Lansia ingat. Para lansia. Jangan kan lansia aku juga. dibatasin aja. Banyak. 7 kata ya. Berarti Tapi nyambung. nyambung. Artinya aku cinta Yesus selamanya, kekasihku kata Oke, berarti 7 kata harus ingat ya. Oke. Batasin. Kalau nggak dibatasin terlalu banyak. Oke, 7 aja ya. Tante Om. Oke. Lanjut. Siap. Ulangi. Siap-siap ya Om Tante. Dari awal ya. Dari awal kita latihan aja ya. Oke, stop. Damai. Boleh. Lanjut Tante dari awal. Damai sejahtera. Baik. Damai sejahtera. damai sejahtera sukacita. Damai sejahtera sukacita melimpah. Diulang dari awal Om. Dari kalimat. Juga kedengar. Damai sejahtera sukacita melimpah dalam Damai hidupku. sejahtera sukacita kuberikan. Boleh Tante. Silakan Tante. Ini hukuman ini. Yang kagak bisa ngerangkai. Boleh ya. Kalimat aja. Kata pertama ya. Apa? Ah. Lewat aja Dina, lewat aja.
Boleh? Mau main? Kata yang lain. Satu kata Satu apa? kata. Bikin baru, bikin baru. Bikin baru. Kayaknya lewat juga deh. Damai sejahtera sukacita melimpah. Damai sejahtera. Tadi Iya. dia belum ya? Ya. Pak ini belum kan? Sejahtera. Damai sejahtera melimpah sejahtera dalam Sejahtera udah. Sejahtera udah. udah saya. Oh, kasih. Sejahtera. Damai kasih. Kasih. damai sejahtera melimpah kasih dalam Hidupku. Kalimat dari kata Adele. Damai sejahtera melimpah kasih dalam hidupku. Dalam hidupku luar biasa. Lagi dari awal. damai Udah sejahtera nggak lama kan? Baru dong, baru. baru oh Baru baru aja. Dari awal. Ku, dia Dia. Yesus. Dia kasihku. Dia kekasihku adalah Tuhan. Tuhan dari Adalah Tuhan. Harusnya adalah satu kata doang harusnya. Jangan dua kata kebanyakan. satu ada Tuhan tadi banyak kan dia dua kata Terima kasih Bu. Silakan maju. Ini masih belum Saya mulai. fair ya. Saya fair. Ini lagi ada permainan dulu. Lagi permainan. Kekasihku Tuhan Juru Selamat. masuk Dua kata. Nggak fokus. Nah, ini yang menyusun kata-kata kalau nggak salah dapat hukuman ini. Ini belum mulai kebaktian, lagi ini dulu. Ada permainan dulu sebenarnya pemanasan supaya semangat. Supaya semangat jadinya itu, Bapak Ibu. Nah, ini banyak yang salah nih. Banyak yang salah nih, jadi dihukum. Langsung hukum. Sudah ya. Oh, lanjut. Enggak, langsung hukum. Hukum. Iya. Hukumannya apa Tante? Berenang. Boleh request hukumannya Tante? nyanyi ya Paduan suara tempat. Iya, udah oke. Nyanyi aja kayak Ini Juni. tapi pakai gaya. Ya. King Kong badannya besar. Coba. Oke. Gaya. Yuk, nyanyi. Sarah, jangan sambil jalan. Yuk. Ayo. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya. Tuhan lagi, satu kali lagi. Sekali lagi Tante. Sudah luar biasa. Tepuk tangannya Om Tante boleh. Kayak beca ini. Tepuk tangannya dulu Om Tante. Luar biasa. Puji Tuhan. Sudah capek ya Om Tante? Enggak. Tapi makin semangat ya Om Tante. Luar biasa. Saya kembalikan kepada MC. Wah, gimana? Ini Mario. Nah, ini baru. Tadi kapan pemanasan dulu tadi ini pemanasan dulu supaya nggak ngantuk. Jadi menurut Makanya sekarang yang sudah kekenyangan tadi. sekarang ini baru mulai kebaktian. Oke. Ini baru mulai. Badan dulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau setelah kami sudah melakukan permainan dan kami sudah cukup sukacita, ini saatnya kami memulai ibadah ini ya Tuhan. Untuk memuji dan memuliakan nama. Juga kami akan mendengarkan sebagian firman ya Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berikan kami hati, pikiran yang selalu melekat kepadamu Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini. Berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mulai ibadah ini dengan memuji Tuhan. Terus, ya Tuhan, ya
Silakan yang mau memberikan kesaksian. Karena sebulan ini kan kita pasti diberkati. Silakan. Nggak boleh pelit untuk membagikan kesaksian. Monggo silakan. Bu Sarah, Sarah. Bu Sarah, ayo. Mengucap syukur aja Bu, pinggangnya sakit. Oh, pengen sakit. Silakan yang mau memberikan kesaksian. Bu Lina barangkali. Ya. Berikan tepuk tangan buat Ibu Lina. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan ya, malam hari ini ada sukacita buat kita semua. Malam hari ini kita bisa berkumpul di villa ini bukan karena suatu kebetulan, tapi karena semua kemurahan Tuhan. Kita nggak tahu biaya itu dapatnya dari mana, tapi kita kembali lagi karena kesehatian kita bisa berada di sini. Biarlah kiranya keberadaan kita di sini menjadi berkat buat kita semua, juga buat keluarga kita yang ditinggal di rumah. Jadi saya mau bersaksi, kebaikan Tuhan itu memang tiada henti dan tiada baiknya buat kehidupan kita, buat yang percaya. Jadi kemarin itu saya sebenarnya hari ini tuh kayak gimana ya, mau pergi tuh ada keraguan ya. Kayaknya ragu banget mau pergi apa enggak, ikut retret apa enggak gitu. Karena udah diikutin 2 cucu, udah lama nggak bawa anak kecil kan. Jadi saya juga agak bingung tuh, bawa anak kecil nginep lagi. Wah, gombalannya banyak banget ya kalau kata orang Jawa. 2 cucu, udah lama nggak bawa anak kecil kan. Jadi saya juga agak bingung tuh, bawa anak kecil nginep lagi. Wah, gombalannya banyak banget ya kalau kata orang Jawa. Saya mesti nyiapin bajunya, mesti ini, mesti itu. Saya semalam tuh, saya dari kemarin sampai hari ini belum tidur, sama sekali belum tidur. Luar biasa. Jadi saya mikirnya gini, otaknya bercabang. Ada yang sakit, saya harus kunjungin di rumah sakit. Terus tadi juga ada yang mau baptis, keponakan saya 3-tiganya. Mamahnya nggak dampingin, yang satu mamahnya udah almarhum. Saya memang nggak berdoa kayak duduk gitu Tuhan, fokus gitu ya, kayak maksudnya secara resmi gitu berdoa yang kayak biasa. Cuma saya di dalam hati saya tuh setiap hari tuh kalau duduk, Tuhan Yesus tolong saya nggak kuat nih Tuhan. Kalau saya berbagi-bagi, kebetulan auto saya juga lagi kambuh. Jadi saya lagi mikir gini, aduh kalau besok ini anak bertiga, karena minggu kemarin nggak jadi ya Pak Harya kita baptis. Jadi kita udah persiapan, kita udah ke Kamboja kemarin, terus baptisan nggak jadi, terus udah gitu yang kita mau layani juga. Udah siap-siap, akhirnya tadi nggak jadi juga.
Pergumulannya saya tuh lihat kemarin itu waktu 3 minggu yang lalu ya Pak Arya, dia mau persiapan baptis. Jadi juga Pergumulannya saya tuh lihat kemarin itu waktu 3 minggu yang lalu ya Pak Arya, dia mau persiapan baptis. Saya lihat ada sesuatu nih orang yang disimpan nih, dia mau baptis. Nanti saya mau paham, saya mau ketemu orang itu. Saya bilang sama paham. Malam kita ke rumahnya jam berapa tuh Pak Effendi, saya, Pak Haryadi, jam 7-an ya Pak Arya, jam 7 malam. Jadi dia mau baptis, dia bilang banyaklah. Jadi dari kisah dia mau baptis itu, saya udah lihat ini orang pasti nggak bakal baptis karena ada sesuatu yang disembunyikan. Dan dalam baptisannya itu memang kita kembali lagi terserah dari pribadi orangnya. Tapi saya melihat ini orang gak bakalan baptis karena dia punya motivasi yang lain gitu kan. Jadi cuman karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak mau matahin niat baik orang, walaupun itu saya tahu cuma di kata-kata, tapi saya tetap WA, saya tanya mau jadi baptis enggak. Nah karena kebetulan hari Minggu mereka datang ya Pak Arya ke Kamboja minggu yang lalu, dan ternyata jadwalnya minggu kedua nggak jadi. Tadi malam saya coba telepon orangnya, HP-nya udah nggak aktif. Sore saya hubungin lagi, dia bilang saya udah kerja sekarang di Kemang. Wah udah ini nggak bakalan baptis, nggak bakalan baptis ini orang. Udah, jadi saya dengan pergumulan saya ini 3 keponakan saya yang saya lihat mereka di gereja GPIB kalau mau baptis itu nggak gampang, harus katekisasi dulu cukup lama. Jadi umur mereka udah ada yang 17, ada yang 15, ada yang 12 tahun. Mereka nggak ngerti itu baptis kayak gimana. Cuma saya sebagai bibinya, sebagai keluarga yang udah, bukan saya bilang keluarga saya tidak mengenal Tuhan. Mereka mereka percaya Yesus, tapi mereka belum tahu itu baptisan apa. Jadi saya sama Pak Haryadi melakukan pendekatan, kita pengarahan. Nggak gampang juga ya, tantangannya banyak. Terus udah gitu saya tadi pagi juga dengan kondisi yang lemes lah gitu ya. Kayaknya saya nggak bakalan nih ikut retret. Nggak bakalan saya pergi retret. Cuma saya udah janji sama Bu Herlina, sama Pak Effendi, sama Pak Agus, saya harus berangkat. Ternyata Pak Agus kabarin saya, Bu Lina, saya nggak jadi pergi karena ada keluarga Bu Eta yang meninggal. Nah terus Bu Herlina juga udah semangat mau pergi. Tahu-tahu sore tadi dia kabarin keluarganya ada yang meninggal juga. Jadi saya cuma bilang dulu waktu pas saya mau jalan baptis itu, Tuhan, kalau hari ini anak-anak ini nggak jadi baptis lagi, rasanya bagaimana ya perasaan 3 anak ini tadi. Tapi saya percaya Tuhan, anak-anak ini pasti terima baptisan. Halangannya, masalahnya, saya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berperkara, Engkau yang beracara. Jadi 3 anak ini tadi dibaptis, puji Tuhan. Puji Tuhan mereka dibaptis. Cuman kalau saya bawa mereka yang mau dalam terima pertobatan, mereka mau baptis, saya ada satu kesedihan buat saya, tapi kesedihan itu sukacita gitu. Karena nggak gampang ya meyakinkan orang untuk kita, ini loh Yesus siapa. Yang susah itu ke keluarga kita sendiri. Kalau ke orang lain kita mungkin bisa bercerita Yesus itu siapa. Karena kan memang maunya Tuhan di dalam firman-Nya, kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan siapa Yesus kepada seluruh orang yang kita jumpai. Tapi nggak gampang gitu. Jadi saya kembali lagi bercerita sepanjang perjalanan Pak Haryadi tadi, ini udah jam 10. Wah saya nggak enak juga nih Pak Haryadi. Ini belum sampai di sini, ini udah ngumpul semua. Kita udah order Grab karena biasanya kan kita udah janjian tuh Pak Samsul yang mau antar.
Cuman karena dia kondisinya juga baru ring jantung, nggak stabil juga kesehatannya, jadi saya naik Grab. Karena biasanya kan kita udah janjian tuh Pak Samsul yang mau antar kendaraan misalnya. Sampai di sana, puji Tuhan, itu baju baptisan tinggal 3, yang mau baptis 3, baju baptisnya pas 3. Pas 3. Yang baptis itu tadi ada 35 orang. Bajunya tinggal 3. Terus begitu kita pulang, dalam perjalanan tadi udah macet semua kan. Kita mau kesini tuh udah macet semua. Jadi saya di perjalanan cuma gini. Kalau sampai nanti nggak sampai juga, saya udah lutut saya sakit, saya mau pulang aja, nggak jadi retret gitu. Tapi itu tadi pas kita mau masuk ke Ciawi, Tuhan tolong Tuhan, saya ini udah nggak kuat, tinggal saya sakit. Polisi turun, ayo boleh dibuka jalurnya, puji Tuhan. Jadi saya bilang, dimana kita berharap, berpasrah diri kepada Tuhan, Tuhan akan berperkara dan mengambil alih semua apa yang menjadi beban kita. Itulah kesaksian kita saya tadi. Jadi saya selalu dikuatkan, saya selalu dapat penghiburan karena Tuhan Yesus bukan karena siapa-siapa. Kita semua diberkati. Terima kasih Bu. Bagi siapa yang punya pengharapan, pasti janji Tuhan digenapi ya Bu. Kalau kita niatnya baik, menuju jalan yang baik, jalan yang benar, pasti Tuhan kasih jalan. Bagaimanapun caranya Tuhan, kita nggak ngerti kadang-kadang ya. Tapi kita yakin Tuhan selalu memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bu Lina sudah kesaksian. Siapa lagi yang mau kesaksian? Saya undang. Gimana? Firman dulu. Oh, gitu. Baik. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku halal dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tanganmu, bertugas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jalanku
Bapak Surgawi, saat ini kami ingin menikmati Bapak Surgawi, saat ini kami ingin menikmati kasih Tuhan lewat syarik firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkuasa, firman-Mu adalah segalanya. Firman-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan. Tanpa firman-Mu hidup kami ini sia-sia. Engkau adalah Tuhan Yahweh Elohim kami yang kudus. Kami mau menyembah Engkau melalui belajar firman-Mu Tuhan pada malam hari ini dalam retret kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin kami sampai kami bisa tiba pada ibadah malam hari ini, dan sama-sama kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Hamba tidak ingin meninggikan diri Tuhan. Hamba ingin Tuhan yang berkata-kata melalui hamba. Biarlah Bapa Engkau sembunyikan hamba, dan hamba hanya memuliakan Engkau ya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan sharing firman pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Bapak
adalah berjalan bersama Tuhan,
dapatkan padahal kerendahan hati itu tidak pada saat kita teman-teman kita seiman, setiap waktu di mana kita berada, kita harus rendah hati. Sesama kita itu kan gak hanya skopnya luas ya, sesama kita itu
memilih untuk meninggikan diri, tapi yang tentu yang Tuhan inginkan
dimensi kerendahan hati. Dua dimensi. Apa itu? Pertama, kerendahan hati vertikal. Kedua, kerendahan hati horizontal. Vertikal artinya kepada Tuhan, horizontal artinya kepada sesama. Seperti iman tanpa perbuatan, maka kerendahan hati vertikal dan horizontal dua-dua dibutuhkan. Vertikal dan horizontal itu sama-sama kita butuhkan. Seperti iman tanpa perbuatan adalah mati, demikian juga kerendahan hati vertikal dengan kerendahan hati horizontal itu kalau kita mempertahankan hanya salah satunya, hanya salah satu saja, maka itu juga sia-sia. Kerendahan hati vertikal itu kita mengakui bahwa kita ini makhluk ciptaan Tuhan. Makhluk ciptaan Tuhan yang bersifat manusiawi, sedangkan Tuhan adalah ilahi. Kita ini berdosa, Tuhan adalah sempurna, maha kudus dan sempurna. Saat kita lahir baru, itu adalah bentuk kerendahan hati vertikal. Pada saat kita lahir baru, kita menundukkan diri kepada Tuhan. Kita mengakui, kita merendahkan hati kita dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Lalu kita mengundang Tuhan untuk menjadi Tuhan dalam bertahta dalam hati kita, untuk kita mampu menjalani hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Lalu kerendahan hati horizontal berbekal dari pikiran Kristus. Melalui pikiran Kristus yang kita peroleh, kita dapatkan dari kerendahan hati vertikal, maka kita akan masuk ke dalam kerendahan hati horizontal, yaitu bagaimana kita mempertahankan hubungan yang baik dengan orang lain. Apa yang dimaksud dengan kerendahan hati? Kamus mendefinisikan kerendahan hati sebagai tidak sombong, arogan, tidak sombong atau arogan ya maksudnya, tidak arogan, sederhana, rendah hati walau berhasil. Itu maksud dari kerendahan hati. Berhasil di sini, kerendahan hati, orang rendah hati walau berhasil. Itu berhasil artinya dia ditinggikan oleh Tuhan. Dia mendapatkan keberhasilan karena dia ditinggikan oleh Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 5, dia ditinggikan oleh Tuhan. Dia mendapatkan keberhasilan karena dia ditinggikan oleh Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 5, kita harus lemah lembut. Lemah lembut adalah bentuk kerendahan hati. Kerendahan hati bukan kesempurnaan ya, melainkan kematangan atau kedewasaan dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Kita adalah warga kerajaan, maka hiduplah sebagai warga kerajaan sesuai identitas kita. Murah hati, berbelas kasihan, seperti Tuhan lakukan terhadap kita. Proses yang harus kita lalui adalah selalu ingin rendah hati di waktu mendatang. Karena apa? Karena ini proses seumur hidup. Proses untuk menjadi rendah hati adalah proses seumur hidup. Nah, Tuhan kita sendiri rendah hati, artinya kita harus rendah hati. Mari kita baca Matius 11 ayat 28 sampai 30. Bisa Pak Haryadi lagi? Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ayat 28 sampai 30. Bisa Pak Haryadi lagi? Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kuk ya atau beban yang Tuhan pasang itu tidak berat. Beban yang Tuhan pasangkan ke kita itu enak. Karena apa? Karena kita menanggungnya bersama-sama dengan Tuhan. Kita menuju kepada kerendahan hati dan kelemah lembutan itu bersama Tuhan. Walaupun beban Tuhan.
Kita menuju kepada kerendahan hati dan kelemah lembutan itu bersama Tuhan. Walaupun beban Tuhan. Kita menuju kepada kerendahan hati dan kelemah lembutan itu bersama Tuhan. Walaupun beban seolah-olah berat dalam hidup kita, tapi kita menanggungnya bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang kita masuk ke tanda-tanda keangkuhan. Keangkuhan menghambat berkembangnya pertumbuhan iman dan kasih. Kalau kita angkuh, jelas akan terhambat pertumbuhan iman dan kasih kita. Karena apa? Karena kita merasa kita udah tahu semua. Kita udah tahu semua, kita merasa tidak memerlukan pengajaran dari Tuhan. Itu keangkuhan. Dan yang jelas, keangkuhan itu pasti akan dicemooh oleh orang lain, oleh sesama kita. Anda, Bapak Ibu bisa lihat orang-orang yang sombong, arogan. Mungkin dia dipuja-puji di depan dia, tapi di belakang dia akan dicemooh. Dia akan dicemooh. Kita lihat di Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Puji Tuhan. Mungkin Anda pernah melihat tanda-tanda keangkuhan berikut ini. Atau Anda pernah mengalaminya juga. Bapak Ibu mungkin pernah mengalaminya juga. Keangkuhan berikut ini. Atau Anda pernah mengalaminya juga. Bapak Ibu mungkin pernah mengalaminya juga. Itu gagal. Tapi marah atau sedih kalau melihat orang lain itu sukses atau berhasil. Lalu merasa superior, merasa lebih hebat daripada orang lain. Merasa lebih hebat daripada orang lain, merasa lebih superior daripada orang lain. Mengevaluasi kehidupan dan pelayanan orang lain dan mulai membanding-bandingkan dengan diri kita. Kita tanpa kita sadar di dalam hati kita lihat pelayanan orang lain atau kehidupan orang lain, lalu kita mulai banding-bandingin. Oh, dia dengan gue, bagusan gue dong, hebatan gue dong. Itu tanda-tanda keangkuhan. Kalau timbul itu dalam hati kita, itu minta ampun. Bertobat, minta ampun. Membela diri terhadap kritik. Orang-orang yang gak bisa dikritik itu angkuh. Hati-hati Bapak Ibu, adik-adik. Keangkuhan biasanya lebih banyak terjadi pada diri kita sendiri, tapi terutama anak-anak muda. Ya, terutama nih anak-anak muda nih, ada beberapa anak-anak lebih banyak terjadi pada diri kita sendiri, tapi terutama anak-anak muda. Ya, terutama nih anak-anak muda nih, ada beberapa anak-anak mengenai keberhasilan dan kegagalan kita. Kalau orang sombong selalu merasa berhasil. Kalau gagal mungkin tidak mengakui kegagalannya. Tapi kita orang-orang yang rendah hati, kita harus realistis. Bahwa kita gagal di satu sisi atau di satu aspek kehidupan kita, lalu kita berhasil di dalam aspek yang kehidupan kita yang lain, itu kita berhasil di dalam aspek yang kehidupan kita yang lain, itu kita berani mengakui. Kita orang rendah hati bukan nggak boleh menerima pujian. Kita boleh menerima pujian, tapi kita tidak mengejar pujian. Dan kita orang rendah hati bukan nggak boleh menerima pujian. Kita boleh menerima pujian, tapi kita tidak mengejar pujian. Dan kita orang rendah hati bukan nggak boleh menerima pujian. Kita boleh menerima pujian, tapi kita punya satu ide.
anggap di perusahaan lah ya, di tempat kerja ya, punya satu ide, lalu ada orang lain yang mengakui ide kita, itu idenya itu bagus untuk kemajuan perusahaan. Ada orang lain yang tiba-tiba mengakui ide kita bahwa itu adalah ide dia. Kita nggak perlu ngotot bahwa lalu marah-marah kepada orang tersebut dan menyampaikan ke dia bahwa itu ide saya bukan ide kamu. Tapi kita dengan rendah hati, ya sudah, ini untuk kemajuan perusahaan. Itu salah satu bentuk kerendahan hati yang memang sulit untuk dilakukan. Ini sulit pasti untuk dilakukan. Orang yang rendah hati terhindar dari kesombongan, mendahulukan orang lain, selalu ingin belajar, tidak sungkan minta tolong. Ada banyak ya, banyak contoh bagaimana kerendahan hati, bentuk kerendahan hati seseorang kepada orang lain, tidak menyakiti orang lain, selalu menyapa orang lain pada saat berjumpa, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan status sosial. Ini bentuk-bentuk kerendahan hati. Saat malam hari ini saya ingin mengundang 2 atau 3 orang Bapak Ibu. Sebelum itu saya mau sampaikan dulu satu kesaksian. Kesaksian belum lama ini saya ada di dalam satu ibadah rumah tangga gitu ya, ibadah rumah tangga. Saya duduk di sebelah seorang penatua. Lalu yang datang dalam ibadah itu lumayan banyak. Ini penatua di sebelah saya, dia sampaikan ke saya sambil berbisik, waktu di rumah saya lebih banyak dari ini. Itu bentuk kesombongan. Karena apa? Dia mulai banding-bandingin nih. Oh, ini yang datang 30. Waktu di rumah saya 56 dong. Dia sampaikan ke saya. Waktu di rumah saya yang datang lebih banyak, 56 orang. Sepertinya biasa aja ya. Saya pikir kalau kita menanggapinya secara umum, secara manusiawi itu ya biasa aja. Itu biasa, pernyataan dari seseorang yang biasa saja, tapi itu bentuk dari kesombongan. Kita harus hindari hal-hal seperti itu. Itu merasa superior. Dia lebih hebat dari orang lain. Tanpa dia sengaja, orang yang datang lebih banyak ke rumah dia. Tanpa sengaja dia bilang, artinya gue ini lebih dihormati, lebih disukai oleh ini, lebih banyak orang dibanding ini, keluarga ini. Seperti itu kira-kira. Nah sekarang saya meminta Bapak Ibu, saudara-saudara, 2 atau 3 orang sharing kepada kita pengalaman dari Bapak Ibu menemukan satu bentuk kerendahan hati yang pernah ditemukan di dalam, mungkin di keluarga, mungkin di teman, atau mungkin orang yang tidak Bapak Ibu kenal. Kalau kayak saya yang tadi, itu orang yang saya kenal. Nah ini nggak perlu, siapa aja lah. Mungkin bisa nih di antara Bapak Ibu bisa sharing ke kita, supaya kita semakin diperkaya dengan pengalaman dalam kita mendalami seperti apa itu kerendahan hati. Silakan Bapak Ibu. Ada yang bisa mulai? Siapa yang bisa mulai? Bentuk kerendahan hati, siapa aja? Yang punya pengalaman, yang pernah melihat, yang pernah menonton, nggak apa-apa. Apapun yang pernah ditemukan, pengalaman dari Bapak Ibu sekalian. Ada yang punya nggak?
Banyak. Ya, udah Eva duluan. Ya, boleh. Pengalaman dari Bapak Ibu sekalian. Ada yang punya nggak? Banyak. Ya, udah Eva duluan. Ya, boleh. Maaf, sabar. Ya, shalom Bapak Ibu. Masih semangat? Masih. Ngantuk gak? Ya. Ya. Kerendahan hati itu luas. Kalau dibilang rendah hati itu semua terbentuk oleh karakter. Karena karakter kita, karena setiap kita itu dididik oleh nggak kedengeran ya Pak Yusuf ya? Pak Yusuf dari tadi saya nggak kedengeran katanya. Pak Yusuf boleh pindah sini? Pak pindah sini karena nggak denger ya? Nggak denger ya? Pak Yusuf nggak denger kan? Sini, duduk sini. Sini Pak. Dari tadi dia komplain nggak denger saya. Saya udah denger katanya ngomong apa. Penasuara. Bapak sini, biar dia kena. Padahal bagus. Pak Yusuf sini. 21 watt. Kalau mantap nggak usah putus. Oh iya, boleh silakan. Bu Sarah silakan. Iya. Cepat sembuh ya Bu Sarah. Ini lagi diskusi Bapak Ibu. Nih lagi mengadakan retreat. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Diskusi tentang firman Tuhan. Terus tadi ya karakter terbentuk oleh karakter. Kadang-kadang karakter itu tidak bisa gini, orang baik tetap terbentuk oleh karakter. Kadang-kadang karakter itu tidak bisa gini, orang baik tetap baik, orang jahat tetap jahat. Tapi saat dia rendah hati, yang kayak tidak bisa gini, orang baik tetap baik, orang jahat tetap jahat, baik, orang jahat tetap jahat. Tapi saat dia rendah hati, yang kayak kalian tadi sekali itu, rendah hati itu mungkin kan selalu bilang ya, firman Tuhan itu tanpa perbuatan kayaknya mati. Siapa yang tidak tahu firman? Semua tahu firman. Tapi saat kita dibenturkan oleh namanya kerendahan hati itu sulit Bapak. Tapi bagaimana kita dibentuk oleh kerendahan hati, itulah yang Tuhan lihat. Kenapa dibilang Tuhan lihat hati? Bukan lihat wajah, bukan lihat hebatnya kita. Tuhan lihat hati. Nah, kalau saya di sini banyak sekali Bapak. Itu terbentuk dari, kalau saya pribadi terbentuk dari keluarga. Jadi kami 4 saudara, 1 almarhum, tapi 3 ini terbentuk karakternya beda-beda. Jadi saya dari kakak saya itu dua-dua tuh emang preman lah istilahnya gitu kan, karena kami keluarga ABRI gitu. Nah, saya paling bontot. Jadi saya dididik sama mama saya itu selalu yang paling ngalah karena bontot. Tapi saya tuh kadang gini, kok yang bontot malah ngalah ya? Biasanya bontot tuh jangan yang ngalah gitu kan. Udah, beriringnya waktu berjalan, saya tuh langsung selalu kalau saya dizolimi, istilah dizolimi itu karena bontot, saya diapain, tapi saya jalan, saya tuh langsung selalu kalau saya dizolimi, istilah dizolimi itu karena bontot, saya diapain, tapi saya rendah hati aja, maksudnya dalam arti diperlakukan apapun, ya udah ngalah aja, ibaratnya ngalah. Sampai saya SMA, saya cuma gini, Tuhan, saya minta kebahagiaan dalam hidup saat saya berumah tangga. Itu pinta saya satu, karena saya udah dari keluarga yang jadi mama saya melindungi saya gitu ya, papa saya, gitu, kakak-kakak saya. Berjalannya waktu, udah selalu sampai saat ini gini Bapak Ibu. Ada halnya gitu ya, papa saya, gitu, kakak-kakak saya. Berjalannya waktu, udah selalu sampai saat ini gini Bapak Ibu. Ada halnya, kalau kita mau rendah hati, anggap itu lupa. Satu intinya, kalau menurut saya, adalah berdamai dengan diri sendiri.
Satu itu. Kita bisa bilang rendah hati. Apapun rendah hati itu bisa bilang, oh rendah tadi kesombongan. Orang ada kesombongan dalam dirinya bahwa dia hebat, bahwa dia mampu, bahwa dia bisa melakukan apapun. Saat dia melakukan, ada satu orang yang mungkin dia tidak bisa apa-apa, dia mau di belakang layar, tapi yang penting Tuhan lihat hati. Nah, apapun yang saya lakukan, salah aja. Dalam arti, saya melakukan ini salah. Jadi saya pikir, oh ya sudah. Dengan berjalannya waktu dididik seperti itu, ada satu masalah Bapak Ibu di dalam keluarga saya. Saat itu, saya tidak melakukan apapun yang saya lakukan, tapi saya difitnah. Dengan saat itu, 1 tahun berjalannya waktu, saya bilang, tidak apa-apa, saya datang ini. Yang sudah fitnah saya itu keponakan saya sendiri. Akhirnya saya datangin dia nggak ngomong apa-apa karena dia takut, dia cuma salaman, udah. Tapi mamanya setiap saya datang, dia ngumpet di kamar nih. Karena takut kan, harusnya yang marah saya ya Bapak Ibu, ya saya difitnah gitu kan. Harusnya saya dong yang, ini gini, enggak, udah nggak apa-apa. Namanya anak muda gitu kan, netizen tahu sendiri kan, banyaklah hal-hal yang dibuat-buat cerita. Akhirnya setiap saya datang ke rumahnya selalu gini, kamu keluar, itu ada Tante Yayang. Saya dipanggilnya dari kecil Yayang ya Bapak Ibu. Jadi bukan Eva. Itu ada Tante Yayang, salaman gitu. Terus aku bilang, udah Ci, gak usah diojok-ojokin. Gak apa-apa, udah. Anggap aja gak ada apa-apa. Jadi merasa bersalah, seperti itu terus. Itu yang saya lakukan tadi ya Bapak Ibu. Jujur waktu saya dengar difitnah itu, marah saya. Marah dalam hati saya gini, saya sudah menganggap keponakan saya itu sebagai anak saya sendiri. Tapi saya ditikam, rasanya sakit banget. Cuma saya bilang nih, Tuhan, tolong buang perasaan sakit hati saya. Saya harus berdamai dengan diri saya sendiri. Bapak Ibu tahu waktu saya bersujud, saya tekan di sini perut karena saya sakit hati banget. Karena dia gini, waktu saya bilang, kamu ngomong apa gini? Dia nantangin saya. Dia bilang gini, waktu saya di fitnah, saya bilang, kamu kenapa ngomong apa kamu yang bikin ini? Akhirnya udah, dia tuh tantangin saya. Sampai saya kan maaf ya Bu, ada darah ambon gitu kan. Saya bilang gini, aduh saya udah insaf. Kalau belum, udah saya samperin dia, saya pukul dia, saya tampar dia kan gitu ya istilahnya gitu. Mauin saya ngomong segala macam sama orang yang salah lagi, difitnah lagi. Aduh, itu rasanya betul-betul saya tuh diremukkan, dihancurkan. Saya nangis, saya bersujud sampai Pak Robi, Mama kenapa? Akhirnya saya bilang, Tuhan, tolong buang semua perasaan saya, sakit, sedih, marah, kecewa, dendam saya. Buang Tuhan. Saya pecah sini, saya tarik, saya muntah Bapak Ibu. Gitu, muntah. Saya juga nggak tahu itu muntah. Tapi akhirnya setelah itu karena saya blokir kan, udah semua saya blokir. Tiba-tiba udah, cuma saya nggak mau komunikasi dulu lah, ya. Udah 1 tahun seperti itu ketemu udah biasa. Akhirnya kakakku bilang minta maaf atas nama dia. Udah nggak apa-apa, aku udah maafin. Udah lama gitu kakak. Jadi kerendahan hati itu tidak melihat bahwa saya lebih tua, ya kan, saya tante, dia anak muda, terus kita bisa. Yang penting intinya mau nggak kamu rendah hati, mau nggak kamu mengucapkan minta maaf dulu, mau nggak kamu memaafkan dirimu sendiri bahwa apa yang ada. Karena gini, tanpa kita sadari, kita tidak tahu bahwa ada kebencian, kedengkian. Tanpa kita sadari, kita itu sirik, kesombongan. Ya, kayak bilang tadi ada orang sombong, itu kan di bawah alam sadar kita asal ngomong, tapi sebenarnya itu kesombongan kan gitu ya Bapak Ibu. Saya juga merasa kadang-kadang seperti itu rasanya, aduh, tapi ya ada rasa penekanan. Nah, itu satu. Udah, setelah berjalannya waktu, satu lagi Bapak Ibu. Sekarang kalau dibilang
eh, manusia menajamkan sesamanya ya, ya kan? Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Saya udah